Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Anak-anak kelas 6 SD Islam Anida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran Al-Adabul Islam di bab tentang seputar sakit. Na'am, barakallahu fikum. Anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sakit itu merupakan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita, menguji manusia. Siapa di antara kita, di antara mereka yang paling baik amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas menyebutkan hal tersebut di dalam firman-Nya. Di dalam surat Al-Mulk kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan di antara dalil yang lainnya di dalam surat Al-Ankabut kata Allah Azza wa Jalla, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan dengan mereka telah berkata kami telah beriman sedang mereka tidak akan diuji? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana mereka yang imannya berdusta, berbohong. Jadi ujian, musibah itu sudah menjadi tabiat manusia. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Tidak ada manusia yang tidak sakit. Tidak ada manusia yang tidak diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling besar musibahnya, cobaannya ya adalah mereka, para al-anbiya dan para rasul, para orang-orang salih. Sebagaimana terdapat di dalam al-hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nas bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal amsal, yubtala ar-rajula ala qadri imanihi. Ujian, cobaan, manusia yang paling berat ujiannya adalah mereka, para nabi, dan orang-orang saleh, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Karena seorang itu yubtala rajula, seorang itu diuji ala qadri imani, sesuai dengan kadar keimanan. Yang telah kita ketahui bahwasanya iman itu naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu fi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan senantiasa bertambah ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, dan akan senantiasa turun ketika kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in kanat fi imani salawatun zida fi balaihi. Ini lanjutan hadis yang tadi kita baca. Apabila imannya itu sedang naik, sedang besar, maka ujiannya pun akan semakin tinggi, semakin kuat, semakin besar. Dan sebaliknya, wa in kanat fi imanihi khafifatun zida khafifa anhu. Wa in kanat fi imani riqatun khafifa anhu. Apabila imannya sedang turun, maka ujiannya pun akan turun levelnya. Idza ahaballahu qauman ibtalahu. Dan jika seorang, dan salah satu tanda cinta Allah kepada suatu kaum, maka dengan mengujinya. Jadi kita bisa ambil hikmah dari hadis yang baru saja kita baca, bahwasannya kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa?
merupakan tanda, salah satu tanda cinta Allah kepada suatu kaum dengan mengujinya. Dan ketahuilah anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ujian itu bukan hanya sekedar keburukan saja. Terkadang ujian itu pun berupa kebaikan, misalnya diberi tambahan harta, ekonomi, waktu luang. Namun ketika seseorang tidak menggunakan hal tersebut dengan baik, nah itu yang dinamakan sebagai ujian musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Dan siapapun mereka, siapapun orangnya, baik dia presiden atau rakyatnya, baik bos, atasan atau bawahannya, rakyat biasa atau rakyat yang kaya, yang miskin ataupun yang kaya, mereka pasti akan diuji. Pasti mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah dan ujian. Tentu ketika kita menyikapi ujian, musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka seorang yang beriman tentu mereka bisa menyikapi ujian tersebut. Dengan apa? Tentu dengan bersabar kepada Allah, bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ridho, ikhlas, lapang dada akan ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Ini ciri orang yang beriman. Mereka bersabar akan musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena sejatinya seorang yang beriman, apapun keadaan mereka, maka itu baik bagi mereka. Seluruh perkara orang-orang yang beriman sangatlah baik bagi mereka. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkara mereka itu semuanya baik. Laisa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidak dapat ditemui kecuali hanya kepada orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in asabathu syarra fasyakara fakana khairan lahu. Ketika dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabat dharra fasabara fakana khairan lahu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia musibah, dia bersabar dan itu baik. Semua perkara orang-orang yang beriman itu baik baginya. Karena mereka memiliki sifat sebagai orang yang senantiasa bersabar. Tatkala diberikan musibah dia bersabar, tatkala dia diberikan kebaikan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ciri-ciri atau sifat-sifat di antara sifat orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang bersabar tatkala diuji. Apa keutamaan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh kami akan menguji kalian, menguji kita dengan sedikit rasa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, atau bahkan kehilangan jiwa. Karena semua jiwa, semua manusia pasti akan mati. Kemudian sedikit kekurangan buah-buahan. Kemudian kata Allah wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tatkala tertimpa musibah mereka mengatakan kami hanya milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menerima ridho akan ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Senantiasa bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar tatkala meninggalkan kemaksiatan, bersabar tatkala diberikan ujian oleh Allah SWT.
Dan ketahuilah, di balik sakit ini bagi seorang muslim, di balik musibah yang menimpa seorang muslim, maka ketahuilah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka. Kayak kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, di dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghamin wala ada hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah musibah, ujian menimpa seorang muslim, baik penyakit kelelahan, penyakit, kesedihan, gula-gulanda, kemudian gangguan atau bahkan duri yang menusuk atau duri yang menyakitinya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini hikmah di balik musibah, di balik rasa sakit, di balik ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada pengguguran dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka tentu yang bersabar tatkala diberikan musibah, ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menerima lapang dada ikhlas akan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada tatkala sakit, telah kita pelajari pula pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika kita sakit, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin atau bisa jadi atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit ini, ujian ini karena dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan di masa yang telah lampau, yang menjadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kita sebagai tanda kasih sayangnya kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita bermuhasabah diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bertobat ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan dengan sebab bertobat, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, dialah Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Oleh karenanya jangan pernah kita berputus asa akan rahmat Allah, akan ampunan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni segala dosa-dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tentu di dalam kita bertobat, di sana ada syarat-syarat diterimanya taubat. Tentu dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan telah kita pelajari tobat, tentang pelajaran tobat itu pertemuan yang sudah lama, di bulan yang telah lalu. Dan insya Allah kalian telah paham, insya Allah. Dan selain kita bersegera bertobat, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ini ada ketika sakit, berzikir, senantiasa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innakum la tukhti'una bil-laili wan-nahar. Di dalam sebuah hadis, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di setiap harinya, di baik ketika malam maupun siang. Ini kata Allah Azza wa Jalla, hadis qudsi. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, oleh karenanya mohon ampunanlah kepada aku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni. Dan ketahuilah, beristighfar ini merupakan sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk senantiasa kita meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertobat, memohon ampunan kepada Allah setiap harinya itu 100 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar di setiap harinya, bahkan 100 kali, bahkan di riwayat yang lain 70 kali. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, istighfar itu merupakan obat dari segala masalah. Beristighfar.
Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yughannu ana qalbi. Sungguhnya ada yang mengganjal hatiku, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'atan marrah, dan aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla di setiap harinya itu 100 kali. Jadi cara menghilangkan kegelisahan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menghilangkan semua itu, menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya dengan beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan buah dari beristighfar selain mendatangkan kenyamanan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, karena dengan senantiasa kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan selain mendatangkan kenikmatan rohani, kenikmatan hati, maka dengan kita senantiasa beristighfar itu akan mendatangkan kenikmatan duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan beristighfarlah, memohon ampunanlah kepada Allah, sungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum midroro, niscaya dengan sebab beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan hujan yang lebat kepada kita. Hujan yang deras, dan ketahuilah bahwasanya hujan ini merupakan rahmat bagi kita dari Allah Azza wa Jalla, merupakan keberkahan bagi semua makhluk-makhluknya, baik manusia, tumbuhan, hewan dan yang lain. Ini sebab dari beristighfar Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki yang berlimpah berupa hujan. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan anak-anak, bahkan harta, rezeki bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun yang di bawahnya dialiri sungai-sungai. Masya Allah, ini keutamaan dari beristighfar. Sangat besar tentunya, anak sekalian, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang dia senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang baru saja kita baca ayatnya. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau balagha dzunubuka anana as-sama, summa astaghfartani faghfartu lak wa la ubali." Meskipun engkau datang kepadaku dengan membawa penuh atau dosamu sepenuh awang-awang yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ini potongan hadis qudsi. Dan anak-anak sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu ada pada ketika seseorang ketika sakit, selain kita berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, maka kita ada ikhtiar usaha seperti datang berobat ke dokter, meminta resep obat, misalkan obat demam atau obat flu, obat sakit yang lainnya. Dan kita tahu yang dapat menyembuhkan itu bukan dokter. Dokter hanya sebagai perantara. Tapi tetap yang dapat menyembuhkan segala penyakit yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Naam. Dan ketika kita sakit, maka yang menyembuhkan itu Allah Tabaraka wa taala. Dan anak-anak sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Adapun adab merawat orang yang sakit, tentu ketika kita menjenguk orang yang sakit, tatkala kita merawat orang yang sakit, maka kita senantiasa atau harus senantiasa mendoakannya. Ya, ini merupakan adab. Ketika kita merawat atau menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan kesembuhan baginya. Sebagaimana kisahnya, ada sedikit kisah tentang sahabat Abdul Aziz dan Thabit yang yang menemui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikunyahi sebagai Abu Hamzah, berkata, "Wahai Abu Hamzah, aku sedang sakit." Wahai Abu Hamzah, aku sedang sakit. Kemudian kata Abu Hamzah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bolehkah aku meruqyahmu? Bolehkah aku mendoakanmu? Maka kata Thabit, silahkan, boleh. Akhirnya
Anas bin Malik mendoakan sahabat Sabit radhiyallahu anhu. Dan doanya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbin nas mudhibal ba'si shfi anta syafi la syafiya illa anta syafa'an la yughadiru saqaman. Ini doa ketika kita menjenguk orang yang sakit atau kita mendoakan orang yang sakit, ini doanya. Atau bisa doanya la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? Allahumma rabbin nas. Wahai Allah yang Robnya segala manusia, seluruh manusia. Mudhibal ba'si shfi. Hilangkan, pergikanlah penyakit itu dari tubuh saudara kita. Hilangkan penyakitnya. Maksudnya. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan segala penyakit. La syafiya illa anta, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya engkau. Syafa'an la yughadiru saqaman. Aku minta kesembuhan dan tidak ada sakit lagi, maksudnya kambuh lagi. Ini doa yang harus kita hafal tatkala nanti orang tua kita sakit, qadarullah, saudara kita sakit atau yang lainnya, maka ini doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita sekalian umatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara adab merawat atau menjenguk orang yang sakit, kita tidak boleh membuat keributan di dalamnya. Tidak boleh berbicara dengan pembicaraan, dengan perkataan yang keras-keras yang takut mengganggunya. Kita senantiasa mendoakannya, ya. Kemudian tentu tatkala kita merawat orang yang sakit, maka kita harus bersabar di dalam merawatnya. Harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dan inilah di antara beberapa adab ketika kita merawat orang yang sedang sakit atau kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kita bawa makanan, ya, kita bawa buah-buahan. Senantiasa kita berwajah dengan wajah yang ceria. Kita mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan baginya, bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wallahu taala alam bissawab. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.